Mengapa kejahatan sering sukses? Rahasia otak dan moralitas yang jarang diketahui. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa orang sukses meski lewat jalan yang salah? Apa yang terjadi di dalam otak mereka? Ada rahasia gelap yang jarang dibahas. Bagaimana otak manusia bisa kehilangan kemampuan membedakan antara keberhasilan baik dan buruk? Di dalam otak kita, ada 3 bagian penting yang menentukan apakah kita merasa bangga atau bersalah atas tindakan kita. Namun, ada banyak faktor yang bisa melemahkan bagian otak ini, membuat kita kehilangan kompas moral. Awalnya terasa salah, tapi lama-lama kita bisa terbiasa. Ini disebut desensitisasi moral. Semakin sering seseorang melakukan kejahatan, semakin sedikit otaknya bereaksi terhadap dampak moralnya. Seringkali kita tidak merasa bersalah karena otak kita pintar mencari alasan. Dengan justifikasi yang tepat, seseorang bisa terus melakukan kesalahan tanpa merasa bersalah. Bagi sebagian orang, kerusakan otak membuat mereka benar-benar tidak peduli dengan dampak kejahatan yang mereka lakukan. Beberapa individu bahkan tidak bisa merasa bersalah, tidak peduli seberapa besar kerugian yang mereka sebabkan. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jika kejahatan dianggap normal, kita pun bisa mengikutinya tanpa rasa bersalah. Budaya di sekitar kita bisa membentuk atau merusak kompas moral yang kita miliki. Otak kita hanya mengenali keberhasilan tanpa mempertimbangkan caranya. Itulah mengapa kejahatan sering diulang. Tanpa konsekuensi yang jelas, seseorang akan terus melakukan kesalahan tanpa rasa takut. Hukuman yang nyata adalah cara terbaik untuk mengingatkan otak bahwa kejahatan membawa konsekuensi buruk. Ketika seseorang dihukum, otaknya mulai mengaktifkan kembali sistem moralnya. Hukuman tidak selalu harus berbentuk penjara atau denda. Rasa bersalah juga bisa jadi hukuman yang berat. Ketika seseorang kehilangan kepercayaan orang lain, mereka akan mulai mempertanyakan tindakan mereka sendiri. Keberhasilan lewat cara yang salah sering berakhir buruk di masa depan. Seseorang bisa kehilangan segalanya hanya karena mengabaikan nilai moral sejak awal. Meski tampak sukses, banyak orang yang mencapai kesuksesan dengan cara salah akhirnya merasa kosong. Tanpa moralitas, keberhasilan bisa kehilangan maknanya. Pendidikan dan lingkungan yang benar bisa menjadi benteng terkuat terhadap kejahatan. Ketika kita menciptakan sistem yang memberikan umpan balik negatif pada perilaku tidak etis, kita bisa memutus siklus kejahatan. Moralitas bukan sekadar tentang baik dan buruk, tapi tentang bagaimana otak kita merespons setiap tindakan. Dengan memahami bagaimana otak kita bekerja, kita bisa menjadi individu yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam bertindak. Media dan teknologi berperan besar dalam membentuk bagaimana kita memandang keberhasilan dan kegagalan. Ketika kejahatan ditampilkan tanpa konsekuensi serius, otak kita mulai melihatnya sebagai sesuatu yang biasa. Banyak orang sebenarnya tahu mana yang benar dan salah, tapi tetap memilih jalan yang salah. Kenapa? Otak manusia seringkali lebih tergoda oleh imbalan cepat daripada risiko jangka panjang. Kabar baiknya, otak kita bisa dilatih untuk lebih kuat dalam menghadapi godaan kejahatan. Dengan membangun lingkungan yang sehat dan menanamkan nilai moral, sejak dini, kita bisa memastikan bahwa keberhasilan yang kita capai adalah keberhasilan yang bermakna dan bertahan lama.